Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Budila. Hari ini kita melanjutkan materi baru tentang statistika. Yang akan kita pelajari kali ini tentang menganalisis data. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, melalui video ini diharapkan kalian dapat yang pertama, membaca data dari data distribusi yang diberikan. Yang kedua, menganalisis data dari data distribusi yang diberikan. Dan yang ketiga, membuat prediksi atau kesimpulan dari data distribusi yang diberikan. Nah, ingat kembali yuk, ketika kalian kelas 7, kalian sudah belajar tentang statistika. Di sana kalian belajar menyajikan data. Kira-kira masih ingat tidak? Menyajikan data itu dalam bentuk apa saja? Ini ya. Yang pertama, data dapat disajikan dalam bentuk tabel. Ini bentuknya tabel. Kemudian ada yang berbentuk diagram batang. Yang ketiga, ada yang berbentuk diagram garis. Nah, ini diagram garis. Yang keempat, data bisa disajikan dalam diagram lingkaran. Nah, masih banyak yang lainnya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisis data pada diagram batang. Di sini, diagram di samping adalah data siswa dan hobinya. Hobi apakah yang paling banyak diminati siswa? Berapakah selisih antara siswa dengan hobi terbanyak dengan yang paling sedikit peminatnya? Nah, di sini kita lihat ya. Pertanyaan pertama, hobi apakah yang paling banyak diminati siswa? Di sini kita levelnya hanya membaca saja. Dengan membaca diagram batang ini, kita bisa mencari tahu hobi yang paling banyak diminati. Berarti diagram batang yang paling tinggi adalah basket. Ini hanya dengan membaca diagram kita bisa menjawabnya. Hobi yang paling banyak diminati adalah basket, yaitu sebanyak 11 orang di sini ya. Kemudian pertanyaan kedua, berapakah selisih antara siswa dengan hobi terbanyak dengan yang paling sedikit peminat? Nah, di sini berarti kita tidak hanya dengan membaca diagram saja, tetapi harus menganalisis. Nah, kita harus menghitung. Yang banyak peminat tadi adalah basket, ada 11 orang. Kemudian yang paling rendah adalah renang, sedikit peminat adalah renang, 5 orang. Nih 5 orang ya. Nah, di sini kita mencari selisihnya. Selisih berarti kita tinggal kurangkan yang banyak peminat dengan sedikit peminat. Diperoleh 11 dikurangi 5 adalah 6 orang. Jadi selisih antara siswa dengan hobi terbanyak dengan hobi yang paling sedikit peminat ada 6 orang. Oke, sekarang kita analisis data pada diagram garis. Budila punya soalan. Diagram di samping menunjukkan banyak siswa kelas 8 SMP Harapan dari tahun 2018 sampai 2021. Nah, ini yang di bawah 2018 sampai 2021. Banyak siswa laki-laki pada tahun 2018 adalah sebanyak 60% dari total siswa tahun itu. Banyak siswa laki-laki pada tahun 2021 adalah 50% dari total siswa tahun itu. Nah, yang ditanyakan, apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa laki-laki pada tahun 2018 lebih banyak dari tahun 2021? Nah, di sini kita menjawab soalan, tidak hanya jawaban itu bisa dibaca. Dibaca saja langsung ketemu jawabannya itu tidak ya. Jadi kita harus menganalisisnya, kita menghitungnya dulu. Kita cari tahu dulu. Banyak siswa laki-laki tahun 2018. Di sini
Angka 100, 120, 140, dan 130 itu adalah total siswa pada tahun tersebut. Jadi misalkan 100 itu total siswa pada tahun 2018. 120 berarti total siswa pada tahun 2019. Begitu seterusnya ya. Jadi sekarang kita cari dulu. Siswa laki-laki ada 60% dari total siswa tahun itu. Berarti 60%, 60 per 100 kali tahun 2018 ada 100 anak. Nah, kita cari. Kita sederhanakan 100-nya diperoleh 60. Jadi, anak laki-laki pada tahun 2018 ada 60 siswa. Kemudian kita cari tahun 2021. Ya, tadi yang diketahui 50% dari total siswa tahun itu. Berarti 50%, 50 per 100 kali total tahun 2021 ada 130 anak. Nah, kita sederhanakan. 0 yang ini dicoret dengan ini dan yang atas. Berarti tinggal 5 kali 13 diperoleh 65 anak laki-laki pada tahun 2021. Nah, pertanyaannya, apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa laki-laki pada tahun 2018 ya lebih banyak dari tahun 2021? Nah, ini 2021. Nah, di sini berarti level kalian itu sudah sampai memberikan kesimpulan. Berarti tidak ya. Justru siswa laki-laki pada tahun 2021 lebih banyak daripada tahun 2018. Nah, begitu ya. Sekarang kita coba menganalisis data pada diagram lingkaran. Budila punya soal. Diagram di samping adalah kapasitas penyimpanan di handphone Alia. Handphonenya mampu menyimpan data hingga maksimal 62 GB atau 62.000 MB. Jika ia ingin menambahkan file video pembelajaran dengan kapasitas 750 MB, apakah kapasitas handphone Alia mencukupi? Nah, di sini bentuknya diagram lingkaran. Di sini ada gambar itu 15% dari penyimpanan, videonya 25%, aplikasi 45%, yang lainnya 5%. Nah, di sini masih ada yang kosong 10%. Di sini berarti kita harus menganalisis dulu ya. Berapakah yang kosong ini sebenarnya ada berapa? Kapasitas total tadi ada 62.000 MB. Kita cari kapasitas kosongnya. 10% dari kapasitas total. 10 per 100 kali 62.000. Kita coret, kita sederhanakan, diperoleh ini 62, nolnya 12, 6200. Oke, berarti masih kosong 6.200 MB. Nah, padahal di sini Alia ingin memasukkan video 750 MB. Oke. Pertanyaannya berarti di sini kita sudah mencapai analisis memberikan kesimpulan. Tadi kosongnya 6.200, padahal videonya hanya 750. Berarti HP Alia masih cukup untuk diisi video pembelajaran yang berkapasitas 750 MB. Nah, itu ya. Sekarang kita coba menganalisis data pada tabel. Di samping adalah tabel album musik di flashdisk Salma. Sisa kapasitas flashdisk yang kosong 300 MB. Oke, di sini flashdisknya masih kosong 300 MB. Dia ingin menambahkan video pembelajaran dengan kapasitas 650 MB. Nah, ternyata videonya besar ya kapasitasnya. Salma rela menghapus maksimal 3 album. Di sini, apakah mungkin bagi Salma memasukkan file video pembelajaran itu? Nah, kita jelaskan ya. Di sini kita harus menganalisis. Kita cari dulu ya. Videonya tadi kapasitasnya 650 MB. Kemudian flashdisknya ternyata masih ada kosong 300 MB. Berarti dibutuhkan 350 MB lagi supaya video itu bisa masuk
tersimpan di flash disk. Di sini Salma rela menghapus maksimal 3 album saja. Nah, di sini Budila coba pilih file dengan kapasitas yang besar. Ada 3 file, kan maksimal 3. Budila pilih 3 yang paling besar. Album A, ini ya 175, kemudian yang paling besar lagi D 180 dan E 145. Nah, ini yang Budila pilih adalah yang paling besar, 3 file terbesar. Diperoleh 500 MB. Jadi ketika sudah dihapus, folder A, D, dan E itu masih menyisakan 500 yang kosong. Padahal di sini tadi hanya kurang 350. Nah, dari pertanyaannya, mungkinkah Salma memasukkan file video pembelajaran itu? Jadi di sini kita memberikan kesimpulan. Jadi Salma bisa masukkan video pembelajaran dengan menghapus album A, D, dan E. Nah, di sini kalian bisa memilih beberapa variasi atau beberapa album lain supaya file video pembelajaran itu bisa masuk di flash disk. Jadi jawabannya tidak hanya album A, D, dan E yang dihapus. Jadi masih banyak lagi jawabannya. Kalian bisa latihan mencari jawabannya ya. Nah, terima kasih sudah belajar dengan Budila hari ini. Nantikan video selanjutnya ya. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.